Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan akhirnya setelah sebulan ngilang lagi, gue akhirnya bikin video lagi. Damn, udah berapa kali gue ya bikin intro kayak gitu? Kapan ya gue bisa konsisten anjir? Dan in fact rekaman ini adalah sehari atau hari Minggu setelah meetup annual IMKG hari Sabtu kemarin. Di sana gue ketemu banyak banget orang dan pastinya banyak dari kalian juga sih. Dan acaranya benar-benar seru abis, pokoknya mantep banget dah meetup yang kemarin. Dan salah satu yang gue ketemu adalah brand yang ngasih keyboard untuk gue review hari ini. Ini dia, Fantech Maxfit 87, sebuah keyboard TKL dari Fantech. Kalau kalian pernah nonton tier list gue sama Rain waktu itu yang tentang tier list keyboard yang worth it dan yang gak worth it, kalian pasti tahu tentang keyboard ini. Tapi Maxfit 87 yang ada di tier list itu bener-bener cuma keyboard TKL biasa yang gak bisa diapa-apain. Jadi bener-bener yang belum jadi keyboard yang worth it lah ya. Nah tapi Fantech Maxfit 87 yang ada di depan gue ini adalah yang udah versi upgrade-nya nih. Jadi memang Fantech itu nambahin beberapa fitur yang bikin Maxfit 87 itu ya jadi lebih upgrade lah, lebih naik kelas. Jadi kita lihat dulu ya boxnya itu bener-bener resemble boxnya Maxfit 67. Jadi good job sih buat Fantech karena bisa nyatuin satu tema semua keyboard Maxfit itu boxnya bagus kayak gini gitu. Jadi lebih enak dilihatnya kalau misalnya satu set produk itu boxnya brandingnya itu sama. Untuk yang ada dalam boxnya sih simple ya. Dia itu ada keyboardnya, terus ada kabelnya yang detachable dan beberapa barang fundamental seperti buku manual, kartu garansi, dan juga switch dan keycap puller. Oke, langsung aja kita bahas tentang keyboardnya. Keyboardnya sih emang udah sempet gue pakai jadi daily driver buat beberapa hari dan gue bisa menyimpulkan beberapa hal tentang keyboard ini. Yang pertama adalah looks-nya. Jujur aja gue suka banget sama finishingnya yang putihnya itu bener-bener mirip sama finishingnya yang Fantech Maxfit 67 mereka punya. Side profile-nya juga oke banget, dia ada side glow-nya ala-ala GMMK Pro gitu yang ada RGB side glow. Ya pokoknya overall not bad lah kalau untuk dari looks-nya ya. Cuma menurut gue emang ini preferensi gue aja sih. Gue itu kurang suka sama keyboard yang side profile-nya itu floating kayak gini, yang switch-nya tuh bisa kelihatan. Sebenarnya gue juga udah bilangnya berkali-kali, mungkin gue bakalan jauh lebih suka lagi kalau misalnya keyboard ini tuh ya nggak floating lah, jadi switch-nya tuh nggak kelihatan, jadi bodinya tuh agak naik dikit. Dari segi build quality gue akuin dia mantep banget sih di harganya. Waktu pertama kali gue megang langsung kerasa kalau plastik ABS dia tuh bukan plastik ABS yang murahan. Gua coba band test juga waktu itu, sempat band test terus stress test juga, nggak kedengeran suara creaking sama sekali. Overall sih kalau dari segi build quality ini udah oke banget di harganya. Bahkan lebih dari harganya mungkin build quality-nya ini. Selain itu Maxfit 87 ini juga kabelnya udah detachable Type-C. Jadi kalau misal kalian nggak suka sama kabel yang dikasih sama dia, kalian bisa pakai kabel apapun yang kalian suka. Misalnya kalian punya coiled cable atau apa segala macam, itu bisa masuk ke sini selama Type-C. Sebenarnya menurut gue keunggulan dari detachable Type-C-nya dia itu doang. Karena gue nggak ngelihat kenapa orang-orang mau bawa keyboard TKL tuh untuk jadi keyboard portable mereka. Ya sayangnya sih dia belum wireless, cuman ya mau nggak mau sih, karena kalau misalnya pun nambah wireless itu pasti mereka nambah harga dan nggak dikit gitu nambahnya. Jadi menurut gue ketiadaan dari wireless di keyboard itu bukan sebuah minus sih. Di bagian bawahnya juga ada flip up fit yang ada 2 level kayak Maxfit 67 juga. Jadi kalian bisa suka-suka typing mau di angle yang mana. Mau angle yang landai boleh, mau angle yang curam juga bisa. Nah setelah bahas bagian luarnya, sekarang kita bahas bagian dalamnya yang jadi kunci upgrade dari Maxfit 87 yang sekarang ini. Untuk keycapsnya dia masih sama, masih ABS double shot shine through gini. Jadi cocok lah buat yang pengen RGB-nya ngejreng-ngejreng dan masih masuk ke vibes keyboard gamer banget gitu. Nah justru yang menarik itu yang ada di bawah keycapsnya, yaitu switchnya. Jadi Maxfit 87 ini secara default itu datang dengan 2 pilihan switch, yaitu switch red dan juga blue. Nah yang unik adalah 2 switch itu adalah switch merek Fantech, bukan merek Outemu atau Gateron atau apapun. Gue apresiasi banget sama Fantech karena mereka udah mau bikin setidaknya beda lah ya sama keyboard-keyboard yang mirip-mirip kayak gini gitu. Dengan mereka bikin switch sendiri itu udah menjadi sebuah faktor keunikan yang dibutuhkan sama keyboard-keyboard brand lokal. Untuk switch Fantechnya sendiri gue nggak tahu itu rebrand dari Outemu atau Gritech atau Gateron. Gue nggak tahu dan gue nggak mau tahu. Jadi yang penting gue apresiasi aja usaha dari mereka. Selain itu untuk upgrade-nya dia itu sekarang udah universal hot swap, yang artinya kalian bisa gonta-ganti switch seenak jidat. Jadi untuk secara modifiability ini udah sekelas lah ya sama
keyboard lain zaman sekarang yang udah bisa ganti case, udah bisa gonta-ganti switch, lu mau switch tactile, switch linear, switch clicky, apapun itu bisa masuk ke sini semua. Dan juga udah 5 pin juga. Kalian tahu nggak sih keyboard ini ngingetin gue sama keyboard apa? Yap, bener. Ini ngingetin gue sama keyboard yang udah pernah gue review dulu, yaitu VX7 Pro-nya Vortex Series. Ya, keyboard ini basically adalah VX7 Pro but better. Dengan budget 500 ribuan doang, kalian udah gak usah susah-susah nyari keyboard goib lagi buat nyari yang pengen bisa dimodif-modif. Langsung aja ke Fantech karena mereka bakal in stock terus. Jadi final verdict gue, apakah Maxfit 87 ini sebuah keyboard TKL yang worth it untuk saat ini? Well, yes and no. No-nya itu karena buat kalian-kalian yang kayak gue yang gak gitu suka sama desain yang floating gitu, bener-bener jadi sebuah turn off sih buat secara looks-nya. Tapi that thing is very subjektif ya, sangat-sangat preferential. Jadi bukan opini objektif, dia itu benar-benar subjektif banget dan selera orang masing-masing. Yes-nya adalah secara fakta, Maxfit 87 ini adalah satu-satunya keyboard TKL hot swap universal dengan harga 500 ribuan yang in stock terus di marketplace Indonesia. Fantech lagi nih, sekali lagi ngasih kalian sebuah kanvas buat kalian, khususnya para pemula yang pengen nyoba-nyoba buat modif keyboard pertamanya. Jadi secara objektif gue bisa bilang kalau Fantech Maxfit 87 ini adalah keyboard TKL murah paling worth it di tahun 2022. Oh iya, satu lagi, gue bakalan giveaway keyboard ini dan mungkin aja yang versi udah dimodifnya. Jadi buat kalian yang pengen, stay tune aja karena informasi-informasi selanjutnya bakalan gue update terus di Instagram. Kayaknya sih giveaway-nya bakal di tanggal 27 Agustus. Jadi tungguin aja. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video-video dan live stream gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Gue juga ada Discord pribadi, jadi kalau misalnya kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue, langsung aja join ke Discord yang linknya juga udah ada di bawah. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. It's been by Tommy. And as always, peace out. Man, it's good to be back.